Asnawi Mangkuala mendapat kabar menggembirakan, klubnya resmi memberikan restu untuk memperkuat tim ASEAN All Stars dalam laga menghadapi Manchester United. Keputusan ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram Port FC, yang juga menyebutkan bahwa Asnawi akan bergabung bersama Pradol Camrasama. Kedua pemain ini dipilih sebagai wakil dari klub mereka dalam pertandingan eksibisi yang sangat dinanti di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan melawan Manchester United menjadi momen berharga bagi Asnawi, bukan hanya sebagai ajang unjuk kemampuan melawan klub raksasa Eropa, tetapi juga sebagai perwakilan ASEAN yang membawa nama baik kawasan. Dengan label mewakili semua bintang ASEAN, Port FC menunjukkan dukungan penuh kepada para pemainnya. Ini menunjukkan kepercayaan klub terhadap kapasitas Asnawi sebagai pemain yang layak tampil di panggung besar. Dukungan ini tentu memperkuat moral Asnawi untuk memberikan penampilan terbaiknya. Partisipasi Asnawi dalam laga ini bisa menjadi titik balik penting dalam karir internasionalnya. Setelah meniti karir di luar negeri dan tampil solid bersama Port FC, kesempatan melawan tim sekaliber Manchester United adalah peluang emas untuk memperlihatkan kematangan permainannya. Tak hanya publik Indonesia, tapi juga seluruh mata penggemar sepak bola Asia Tenggara akan tertuju padanya. Penampilan apik bisa membuka pintu menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Bagi Port FC sendiri, melepas dua pemain untuk memperkuat tim All Stars merupakan bentuk kontribusi positif terhadap perkembangan sepak bola ASEAN. Mereka tak hanya fokus pada prestasi klub, tapi juga memberi ruang bagi pemain untuk tumbuh di level internasional. Marten Pas baru saja menorehkan tonggak sejarah dalam karir profesionalnya dengan mencapai 100 penampilan di kompetisi Major League Soccer. Momen ini menjadi semakin spesial karena ia mendapat penghargaan berupa jersey khusus dari klubnya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Sebagai penjaga gawang utama, pencapaian ini menunjukkan konsistensi dan kerja keras Pas di salah satu liga terbaik di Amerika Utara. Setelah laga tersebut, suasana haru dan kebanggaan terasa kental di ruang ganti ketika Marten Pas menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya. Dalam pidatonya, ia menyebutkan rasa syukurnya kepada para pemain yang telah bersama sejak beberapa tahun lalu. Ucapan itu bukan hanya sekadar formalitas, melainkan cerminan dari rasa kebersamaan dan loyalitas yang tumbuh di dalam skuad. Tak hanya merayakan laga ke-100, Pas juga merasa semeringah karena berhasil mengakhiri catatan buruk tim yang sempat sulit meraih clean sheet. Setelah 9 pertandingan tanpa nirbobol, akhirnya lini belakang tampil solid dengan hanya kebobolan 1 gol. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi sang kiper untuk menjadikan performa apik tersebut sebagai standar baru, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Dalam kalimat terakhirnya, Marten menunjukkan sisi emosionalnya dengan mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari klub tersebut. Ia menyebut klub sebagai keluarga, dan mengungkapkan kecintaannya terhadap seluruh anggota tim. Momen itu bukan hanya perayaan pribadi, melainkan juga simbol semangat, kekompakan, dan tekad untuk terus membawa tim meraih hasil lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kontroversi mencuat usai Jenna De Jong memutuskan urung membela timnas wanita Indonesia. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Jenna menyatakan mundur karena merasa diperlakukan tidak profesional selama menjalani proses menuju naturalisasi. Meski tidak menjabarkan secara spesifik bentuk perlakuan tersebut, pernyataan ini langsung memicu perhatian publik dan memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi proses di tubuh PSSI. Merespons cepat isu yang berkembang, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Menurut Arya, Jenna tampaknya kecewa karena namanya tidak masuk dalam rekomendasi pelatih kepala timnas wanita Satoru Mochizuki. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain yang akan diproses naturalisasi wajib melalui persetujuan pelatih, bukan sekadar keinginan federasi atau pemain itu sendiri. Ini adalah prosedur baku yang berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. Arya juga menyatakan bahwa keputusan pelatih dalam memberi rekomendasi didasarkan pada pertimbangan teknis dan kebutuhan tim. Jika seorang pemain tidak mendapatkan rekomendasi, maka proses naturalisasinya tidak akan dilanjutkan. Ia menyebutkan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk ketidakadilan, tetapi langkah profesional demi menjaga kualitas tim. Arya pun menyayangkan adanya miskomunikasi yang berujung pada kekecewaan mendalam dari pihak Jenna. Di sisi lain, Jenna dalam pernyataannya terlihat sangat kecewa namun tetap tegar. Ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap harga dirinya sebagai pemain profesional. Jenna juga menyoroti ketidakadilan dalam dunia sepak bola, yang menurutnya kembali ia alami secara langsung.
Menjelang dua laga krusial melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar berupa badai cedera. 4 pemain inti yang biasa menghuni daftar utama dipastikan mengalami gangguan kesehatan yang mempengaruhi peluang tampilnya mereka di laga penting tersebut. Situasi ini membuat pelatih dan staf timnas harus berpikir keras menyusun strategi tanpa kekuatan penuh. Kondisi ini menjadi alam serius mengingat lawan yang akan dihadapi berada di level persaingan yang tinggi. Kabar pertama datang dari Kevin Dix, bek keturunan Maluku yang bermain untuk FC Copenhagen. Ia mengalami cedera parah yang membuatnya dipastikan absen hingga akhir musim. Selain merugikan timnas, cedera ini juga berdampak besar pada FC Copenhagen yang kehilangan 2 bek andalan sekaligus. Absennya Kevin menjadi pukulan besar, mengingat ia salah satu pilar penting di lini belakang skuad Garuda. Masalah kedua menghampiri Ragnar Oratmangun, winger energik yang kini memperkuat FCV Dender. Ragnar telah absen dalam 5 laga terakhir karena terserang virus, dan hingga kini belum pulih sepenuhnya. Meski pelatih Vincent Eufrat menyatakan bahwa stok lini tengah klub masih cukup dalam, ketidakhadiran Ragnar tetap menjadi kekosongan besar bagi timnas Indonesia yang mengandalkannya di sektor serang. Dengan kondisi belum fit, kecil kemungkinan ia akan siap dalam waktu dekat untuk laga internasional. Dean mengalami cedera hamstring saat memperkuat Go Ahead Eagles di Liga Belanda, dan belum ada kepastian kapan ia bisa kembali merumput. Sementara itu, Shane Patinama absen dalam beberapa laga kasta kedua Liga Belgia karena cedera ringan yang belum sepenuhnya pulih. Meskipun cedera Shane terbilang tidak serius, ketidakjelasan waktu pemulihan menambah panjang daftar pemain yang diragukan tampil. Kelvin Verdonk mengungkapkan pandangannya soal masa depan karir sepak bolanya, termasuk keinginannya menjajal kompetisi di luar Belanda. Verdonk menyebut bahwa dirinya cukup terbuka terhadap tantangan baru di luar negeri, termasuk kemungkinan bergabung dengan klub besar seperti PSV Eindhoven yang kabarnya mulai mendekatinya. Namun ketimbang bertahan di Eredivisie, ia justru tertarik mengejar impian bermain di 5 liga top Eropa yang lebih kompetitif dan menantang. Salah satu liga yang menjadi sorotan adalah Premier League Inggris. Meski banyak pemain menganggap liga ini sebagai puncak karir, Verdonk menyatakan keraguannya. Menurutnya, ritme pertandingan yang sangat cepat dan menuntut fisik membuatnya merasa kurang cocok bermain di sana. Ia bahkan mengaku tidak yakin bisa bertahan lama di Liga Inggris, mengingat usianya yang sudah menginjak 27 tahun. Dengan banyaknya pertandingan dan tekanan tinggi, dia menyebut Premier League sebagai tantangan yang bisa jadi merugikan secara jangka panjang. Sebaliknya, Verdonk melihat Bundesliga sebagai liga yang lebih realistis untuk gaya bermainnya. Ia merasa karakteristik permainan di sana bisa lebih cocok dengan dirinya, terutama dari segi taktik dan intensitas yang lebih terukur. Ia juga menilai bahwa Serie A Italia merupakan opsi yang menarik, meski mengakui bahwa adaptasi bisa menjadi tantangan tersendiri. Meski belum terlalu mengenal kompetisi Italia, dia tetap percaya diri bisa bersaing dan mendapatkan tempat di sana. Untuk La Liga Spanyol, Verdonk menyatakan ketertarikannya, meskipun mengakui kurang familiar dengan atmosfer dan budaya sepak bola di sana. Ia menyadari bahwa tidak banyak pemain Belanda, apalagi dari klub kecil, yang bisa bertahan lama di La Liga. Baginya, ini bukan hanya soal ambisi, tapi juga tentang mengambil langkah besar yang bisa mengubah arah karirnya ke level yang lebih tinggi. Pertandingan uji coba antara timnas Indonesia melawan Rusia berpotensi digelar pada FIFA Matchday bulan September 2025. Wacana ini bukan hal baru, sebab sejak tahun lalu Federasi Sepak Bola Rusia telah menunjukkan minat besar untuk menggelar laga persahabatan melawan negara-negara Asia Tenggara. Kini, minat tersebut kembali mencuat setelah pernyataan resmi Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov yang menyebut pertandingan ini sebagai salah satu agenda penting yang tengah direncanakan. Meski belum ada tanggal pasti, peluang laga ini sangat terbuka. Agenda kedua negara terbilang cukup fleksibel di bulan September. Timnas Indonesia akan memiliki jeda setelah menghadapi 2 laga berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni. Jika berhasil lolos ke babak berikutnya, skuad Garuda baru akan kembali bertanding pada Oktober, memberi celah ideal untuk menggelar uji coba bergengsi melawan Rusia. Di sisi lain, Rusia yang masih menjalani sanksi dari FIFA dan UEFA tetap aktif menggelar laga uji coba melawan berbagai negara di luar zona Eropa.
Mereka terus menjaga performa lewat pertandingan persahabatan, seperti saat menang telak atas Grenada dan Zambia pada FIFA Matchday Maret lalu. Sebelumnya, mereka juga sempat menghadapi Vietnam dan Brunei Darussalam. Meski laga melawan Thailand sempat batal karena badai, komitmen Rusia untuk beruji coba dengan negara ASEAN tetap kuat. Dari sisi peringkat FIFA, Rusia berada di posisi 35 dunia, jauh di atas Indonesia yang masih berusaha naik peringkat. Menghadapi tim dengan level tersebut tentu akan menjadi tantangan besar sekaligus pengalaman berharga bagi skuad asuhan Patrick Kluivert.